Cek satu, cek satu, cek cek satu. Hah? Ini nggak dihidupin amplinya, ampli hitam. Cek satu, cek satu. Mati. Mati tadi. Mati bawah nih, hidupin. Paling bawah hidupin. Segitu aja. Cek satu, cek cek satu, cek. Cek satu, cek. Jackson.
Insyaallah Ustaz dalam perjalanan sebentar lagi beliau akan sampai ke masjid untuk menyampaikan materi. Baik, sebelum Ustadz menyampaikan materi, kami harapkan kepada adik-adik mahasiswa dan pelajar untuk ikhwannya untuk maju ke depan. Insyaallah kita ada sedikit absen ya kajian kita ini.
kepada adik-adik mahasiswa dan pelajar SMA dan SMP, silakan maju ke depan yang ikhwannya. Dan untuk ahwatnya tentu diatur oleh tim Umahat yang di belakang. Baik, alhamdulillah Ustadz kita telah
Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah pada hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ahlan wa sahlan kita ucapkan kepada Ustadz kita, Ustadz Beni Sarbeni, LC MPD. Beliau dari Kota Kembang, Bandung, datang ke kota kita ini, berada di sini, menyampaikan motivasi agar kita bersemangat lagi. Kemudian ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada adik-adik mahasiswi, pelajar SMA dan SMP. Kita patut bersyukur kepada Allah karena di luar sana teman-teman kita sebenarnya ingin sekali hadir di majelis ilmu seperti ini. Kan tetapi ada di antara mereka tidak bisa hadir disebabkan waktu mereka digunakan untuk mencari nafkah, membiayai sekolah mereka, membiayai sekolah kuliah mereka. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah untuk bisa hadir. Namun ada sebahagian yang memiliki waktu kosong, tetapi hati mereka tidak tergerak. Hari ini yang hadir di sini diberikan oleh Allah waktu yang luang, keinginan yang kuat untuk hadir menuntut ilmu, mendengarkan motivasi tentang biografi Imam Syafi'i. Karena sebenarnya kita dalam kehidupan ini sedang menulis geografi. Kita berjalan, itu adalah geografi. Kemudian tinggal sama kita, mau geografi gelapkah kita ukir dalam kehidupan kita ini, atau geografi yang terang seperti ulama-ulama yang membuat karya-karya yang sangat luar biasa, yang bisa kita nikmati dari masa ke masa. Oleh karena itu kepada adik-adik mahasiswa SMA dan SMP, mari kita dengarkan biografi tentang Imam Syafi'i. Para ulama kita sibuk dulunya dengan mencatat, mengukir karya-karya. Nah kita di zaman ini sibuk dengan membaca WA, dengan Facebook, IG dan lain-lainnya. Dan bagaimana kita mengaplikasikan nantinya. Walaupun kita pernah mendengar biografi Imam Syafi'i ini, tapi mari kita dengarkan dan kita simak. Mudah-mudahan dengan mengulang-ulang pelajaran kita semakin kuat di dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu kita serahkan kepada ustadz kita memberikan motivasi kita di dalam belajar tentang bagaimana biografi tentang Imam Syafi'i. Kepada ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin sekalian, adik-adik sekalian, ikhwan, akhwat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa berkumpul di majlis ini, berkumpul di tempat yang penuh dengan barakah, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi umur kita, senantiasa memberkahi waktu-waktu kita. Karena waktu adalah di antara sesuatu yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Rabbul Alamin kelak di yaumul qiyamah. Waktu itu akan diminta pertanggungjawaban. Kita akan diminta pertanggungjawaban tentangnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'." Dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser nanti di hari kiamat sehingga ditanya tentang 4 perkara. Di antara yang 4 perkara ini adalah wa an umrihi fima afnah, tentang umur, untuk apa dia habiskan. Umur itu adalah kumpulan waktu yang Allah berikan untuk kita di dunia ini. Tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara kesempatan atau keutamaan yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita adalah kesempatan untuk menuntut ilmu. Ini karunia yang sangat besar. Tidak semua orang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat ke majelis ilmu. Hanya mereka saja yang memang dikehendaki baik nasibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah nasibnya baik, yufaqihu fiddin, niscaya Allah akan memberikan untuknya pemahaman dalam masalah agama. Dan seseorang tidak mungkin faham agama ini kecuali dengan belajar. Karena Nabi pun sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu diraih hanya dengan belajar. Ilmu enggak datang begitu saja, dia harus belajar. Para sahabat semulia-mulia generasi, mereka belajar. Bahkan seseorang kalau dia betul-betul seorang pelajar, maka dia tidak akan pernah kenyang dengan ilmu. Tidak akan pernah kenyang dengan ilmu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, beliau mengatakan sahih dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Nabi SAW bersabda, mahmumani la yashba'an, talibu ilmin wa talibu dunya. Ada dua orang yang tidak akan pernah kenyang. Yang pertama adalah penuntut ilmu, yang kedua adalah pencari dunia. Dua orang ini nggak akan pernah kenyang. Maka sifat seorang thalibu ilmin, kalau dia betul-betul seorang penuntut ilmu, adalah tidak akan pernah kenyang dengan ilmunya. Semakin bertambah ilmu, semakin terasa bahwa dia adalah orang yang bodoh. Semakin tambah ilmu, semakin terasa butuhnya dia akan ilmu. Para hadirin sekalian, wabil khusus adik-adikku sekalian, tema yang atau materi yang akan saya sampaikan pada sore hari ini adalah tentang sirah atau biografi seorang ulama besar yang dahulu oleh para ulama dijuluki dengan julukan Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Seorang imam madhab yang madhabnya banyak dianut di negeri kita ini, Indonesia, yaitu madhab Syafi'i. Maka yang akan kita pelajari pun adalah biografi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sejarah hidup Imam Syafi'i. Kita lihat bagaimana nih kehidupan beliau itu bagaimana, agar jadi motivasi. Sebagaimana diungkapkan oleh para ulama dahulu kala, tashabbahu wa in lam takunu mithlahum, berusahalah menyerupai diri seperti mereka. Berusahalah menyerupai seperti mereka. Wa in lam takunu mithlahum, walaupun selamanya kalian enggak akan seperti mereka. Fa inna fit tashabbuhi kiram, karena sungguh dalam menyerupakan atau berusaha menyerupakan diri seperti mereka itu ada kemuliaan di dalamnya. Berusaha menyerupai, walaupun enggak akan kita seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hamdun berkata,
Man nadhara fi siyaris salafi arafa taqsirahu wa takhallafahu an darajatir rijal. Man nadhara fi siyaris salaf, barang siapa yang dia melihat sejarah hidup perjalanan ulama salaf, arafa taqsirahu wa takhallufahu, maka dia akan ketahui bagaimana sesungguhnya dia lalai. Maka dia akan mengetahui bagaimana sesungguhnya dia terbelakang dibanding dengan derajat mereka para ulama salaf. Sekilas gambaran tentang Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal kepada putranya Abdullah. Sekilas saja apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal kepada putranya Abdullah tentang Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya bunai, kana Asy-Syafi'i kasyamsi lid-dunya wa kal-'afiyati lil-badan fanzur hal li hadaini min khalaf aw 'iwad. Ya bunai, wahai anakku, kana Syafi'i, dahulu Syafi'i itu kasyamsi lid dunia, dia itu bagaikan matahari untuk dunia. Wa kal afiyati lil jasad, dia itu bahkan bagaikan afiyah, bagaikan kesehatan bagi badan. Fanzur, coba perhatikan, hal li hadaini min khalaf au iwad, ada gantinya enggak kira-kira? Enggak ada gantinya. Menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah seorang imam, bahkan dia seorang ummah, satu orang tapi kekuatannya seperti umat. Kana Syafi'i kasyamsi lid dunya, Imam Syafi'i bagaikan matahari bagi dunia ini, nggak ada gantinya. Itu pernyataan, bukan pernyataan orang biasa, pernyataan juga seorang imam, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang juga imam madhab, yaitu imam madhab Hambali. Baik, kita mulai dari nasabnya. Siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i nama aslinya adalah Muhammad. Nama aslinya adalah Muhammad. Ini diantara nama yang terbaik. Bahkan katanya, di dunia ini nama Muhammad itu nama yang paling banyak. Nama yang paling banyak di dunia itu Muhammad. Di antara nama-nama yang baik adalah nama-nama para nabi. Muhammad, Ibrahim, Musa. Demikian pula di antara nama-nama yang paling baik adalah nama-nama yang diidhafatkan kepada Allah, atau nama-nama Allah diawali dengan kata abdu. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Latif. Sebagaimana sabda Nabi, ahabul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai itu Abdullah dan Abdurrahman. Abdul Aziz, Abdul Karim. Jadi nama beliau Muhammad bin Idris
bin Uthman bin Syafi'. Dari sinilah kenapa disebut Syafi'i. Jadi ambil dari nama kakeknya Syafi'. Bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Jadi nasabnya Nabi SAW bertemu dengan nasabnya Rasulullah SAW pada Abdi Manaf. Beliau seorang Quraisy, ya, seorang Quraisy. Makanya kalau di kitab Ar-Risalah misalnya, di kitab beliau ya, Muhammad bin Idris Al-Muttalibi Al-Qurashi, karena beliau asli Quraisy. Afdalul Arab itu Quraisy, sebaik-baiknya bangsa Arab itu Quraisy. Dan sebaik-baiknya bangsa Arab dalam berbahasa Arab ya suku Quraisy. Tapi uniknya Masya Allah, Al-Imam Asy-Syafi'i walaupun dari suku Quraisy sebagai sebaik-baiknya orang Arab, tapi beliau tetap belajar bahasa Arab bahkan kepada suku Hudzail sampai 20 tahun belajar bahasa Arabnya. Karena itu para ulama mengatakan kalau ada perbedaan pendapat, ikhtilaful ulama, Al-Imam Asy-Syafi'i dengan yang lainnya, lalu sababul ikhtilaf, sebab perbedaan pendapatnya adalah masalah bahasa, maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dimenangkan. Kenapa? Karena dari sekian imam yang ada ini, yang paling ahli dalam masalah lughah adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah lahir di Gaza, Palestina. Karena orang tuanya dagang ke Palestina. Aslinya dia orang Quraisy, Mekah. Ya, cuma berdagang ke Syam. Palestina itu dulu bagian negaranya disebut Syam, Palestina, Yordan, ya, Lebanon, Suriah, semua itu digabung ya, namanya negeri Syam. Namanya negeri Syam. Jadi orang tuanya Al-Imam Asy-Syafi'i berdagang ke negeri Syam. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bapaknya wafat dalam usia yang sangat masih muda. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i yatim semenjak kecil. Lahir pada tahun 150 Hijriah. Al-Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah. Nah, beliau lahir di hari wafatnya Al-Imam Abu Hanifah. Karena itu beliau tidak berjumpa dengan Al-Imam Abu Hanifah, tapi berjumpa dengan muridnya Al-Imam Abu Hanifah, yaitu Al-Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Bahkan berguru kepada Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Jadi semenjak kecil Al-Imam Asy-Syafi'i dalam keadaan yatim. Maka di sini ada faidah kurangnya kehidupan seseorang jangan menjadikan dia mundur untuk mengejar cita-cita. Kadang sebagian anak itu ada yang semenjak kecil dalam keadaan yatim. Kadang ada di antara kita adalah keluarga yang fakir. Nah, keadaan seperti ini jangan menjadi sebab kita mundur untuk mengejar cita-cita. Jangan.
Justru jadikanlah kekurangan itu sebagai pendorong kita lebih semangat. Bahkan banyak orang yang kekurangan dalam kehidupan menjadi sebab dia sukses bisa mengungguli yang lainnya. Seperti dulu ada santri. Hidupnya secara ekonomi kurang dibanding dengan kawan-kawannya. Oleh karena itu dia di sekolah nggak pernah beli buku karena nggak mampu untuk beli buku. Bagaimana caranya? Dia minjam ke temannya. Jadi dia belajar itu minjam ke temannya. Loh kan temannya juga make buku tersebut gitu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dia kalau ba'da isya sudah tidur duluan. Orang lain besok mau ujian, dia belajar ba'da isya, ba'da maghrib belajar, ba'da isya belajar. Dia mah enggak, santai aja dia mah, enggak belajar. Dia bahkan ba'da isya sudah persiapan tidur, tapi dia bilang ke kawannya, nanti kalau kamu sudah tidur aku pinjam ya bukunya. Ya silahkan. Jadi dia ba'da isya itu tidur. Jam 12 temennya sudah tidur, dia bangun. Belajar di tengah malam, di waktu orang sedang istirahat itu sangat efektif. Kalau misalnya kita nih belajar ba'da isya, ya butuh waktu 3 jam. Tapi ketika belajarnya jam 12 malam itu sama dengan 1 jam. Kenapa? Karena sunyi gitu. Kemudian dia lebih fokus membaca bukunya. Santri ini senantiasa juara 1 terus, juara satu. Orang yang kayaknya apa? Yang tidak tahu dia bilang dia orangnya cerdas bukan main, nggak pernah belajar, kerjaannya tidur tapi juara 1 terus. Padahal dia tidak tahu bahwasanya dia belajarnya tengah malam. Kenapa tengah malam? Menunggu buku kawannya tidak dipakai. Lihat, kekurangan dalam kehidupannya justru menjadi sebab dia berprestasi di kelasnya, berprestasi di sekolahnya. Sebaliknya banyak orang dengan kelebihan dalam kehidupannya menjadi sebab dia malas. Saya pernah ditunjuki ada di Afrika orang ngapal Quran pakai sabak. Tahu sabak ya? Seperti kayu gitu. Ya, dia ngapal Quran itu nulis Al-Quran yang dia mau hafal. Nanti terus dihafal, buru-buru nanti karena khawatir buru-buru dihapus. Sehingga dia betul-betul memaksimalkan seluruh kemampuannya bagaimana dia bisa menghafal ayat Al-Quran yang ada di sabak tadi. Karena dia nanti harus mengulang kembali menulis yang dia hafal di sabak tersebut tanpa dia melihat dari sabak yang lainnya. Dia nggak punya mushaf seperti kita, enggak. Lihat, kekurangan itu justru menjadi sebab seseorang itu berprestasi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah terlahir dalam keadaan yatim. Terlahir dalam keadaan ekonomi yang sangat kurang. Tapi justru keadaan itulah di antara sebab yang menjadikan beliau sukses, berhasil, bahkan menjadi seorang imam. Banyak dalam kehidupan kita dapati orang-orang yang seperti itu. Itu di antara faidahnya ini. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah sejak kecil sudah dalam keadaan yatim, dibawa oleh ibunya kemana? Ke Mekah. Di sana belajar kepada seorang guru di Kutab. Kutab itu pendidikan lembaga pendidikan dasar ya. Kutab itu nama lain dari lembaga pendidikan dasar. Kepada seorang ulama yang namanya Muslim Az-Zinji ya. Muslim bin Khalid Az-Zinji. Taib Al-Humaidi ini
muridnya Imam Syafi'i, gurunya Imam Al-Bukhari, Al-Humaidi, sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Apa kata Al-Humaidi? Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, kata Asy-Syafi'i, aku yatim dalam asuhan ibuku. Beliau sama sekali tidak memiliki bekal untuk diberikan kepada guruku. Gak punya bekal untuk dikasih ke gurunya. Bekal belajar gak punya. Dan guruku setuju, jika beliau tidak hadir maka aku yang menggantikannya mengajar sehingga meringankan bebannya. Masya Allah. Lihat, jadi ini dia kekurangannya menjadi beliau justru lebih dari yang lainnya. Karena dia nggak punya bekal, maka dibuat sebuah perjanjian antara dia dengan gurunya. Pokoknya saya nggak bayar apa-apa, tapi jika guru tidak ada, saya yang menggantikannya untuk mengajar. Ya otomatis dia kan harus persiapan. Orang lain tidak berpikir seperti itu, tapi Al-Imam Asy-Syafi'i berpikir, saya harus persiapan mengajar untuk menggantikan guru saya ketika guru saya tidak ada. Lihat, kekurangan justru memicu Al-Imam Asy-Syafi'i menjadi lebih daripada yang lainnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam Al-Muzani itu di antara murid paling senior di kalangan murid-murid Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan ada dua murid Al-Imam Asy-Syafi'i yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i, kalau aku nanti wafat, tolong dimandikan jenazahku oleh dua orang muridku. Yang pertama adalah Al-Muzani, yang kedua adalah Ar-Rabi' ibnu Sulaiman Al-Muradi. Dua orang ini. Apa kata Al-Muzani? Aku pernah mendengar Asy-Syafi'i berkata, Hafidhul Quran wa ana ibnu sinin, wa hafidhul Muwatta wa ana ibnu ashrin. Aku hafal Quran pada usia 7 tahun dan aku hafal kitab Al-Muwatta karya Al-Imam Malik pada usia 10 tahun. Jadi hafal Qurannya usia 7 tahun, hafal Muwatta'nya usia 10 tahun. Masya Allah, menunjukkan kecerdasan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi tadi beliau dibawa oleh ibunya ke Mekah, belajar kepada Muslim Ibnu Khalid Az-Zinji. Kemudian beliau pun belajar ke Madinah kepada Al-Imam Malik bin Anas. Walaupun awalnya Al-Imam Malik bin Anas itu menolak Imam Syafi'i untuk belajar langsung kepada beliau. Menolak. Padahal sudah ada rekomendasi dari penguasa pada waktu itu. Karena penguasa pada waktu itu ya sekarang mungkin orang atau wali kotanya itu masih punya hubungan saudara dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi ditolak oleh Imam Malik. Kenapa? Belum masuk usianya karena terlalu kecil untuk belajar langsung kepada Al-Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i kekeh, pengen belajar langsung. Sampai Imam Syafi'i ini dites oleh Imam Malik. Dan Imam Malik ta'jub, begitu kagum akan kemampuan Imam Syafi'i rahimahullah. Setelah dites ternyata hafal ya, dan kuat hafalannya.
Akhirnya diterimalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah untuk belajar langsung kepada Imam Malik. Jadi dari Mekah lalu belajar ke Madinah kepada Al-Imam Malik ibnu Anas. Kemudian dari situ ke Yaman. Kemudian dari Yaman ke Baghdad belajar kepada Muhammad ibnu Hasan Asy-Syaibani. Muhammad ibnu Hasan Asy-Syaibani itu muridnya Al-Imam Abu Hanifah. Ada dua murid Al-Imam Abu Hanifah yang sangat menonjol. Yang pertama adalah Al-Imam Abu Yusuf. Yang kedua adalah Al-Imam Muhammad ibnu Hasan Asy-Syaibani. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i belajar langsung kepada Muhammad ibnu Hasan Asy-Syaibani. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dikenal di kalangan para ulama menggabung, meramu bainal madrasatain, di antara dua madrasah. Madinah madrasatu al-hadith wa Baghdad madrasatur ra'yi. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i menggabung dua madrasah ini, bainal madrasatain, madrasatul hadith wa madrasatur ra'yi. Kemudian Imam Syafi'i setelah dari Baghdad kembali ke Mekah dan tinggal di sana sekitar 9 tahun. Di Masjidil Haram beliau mengajar, tapi mengajarkan madhab Hanafi karena sepulangnya dari mana? Dari Baghdad. Kemudian setelah itu beliau hijrah kembali ke Baghdad untuk yang kedua kalinya dan tinggal di sana sampai menulis kitab Ar-Risalah. Ya, beliau ke Baghdadnya 2 kali. Yang pertama kan beliau ke Mekah, dari Palestina, semenjak kecil dibawa ke Mekah. Dari Mekah beliau hijrah ke Madinah, belajar kepada Imam Malik. Dari Madinah ke Yaman, dari Yaman ke Baghdad. Ya, belajar kepada Muhammad ibnu Hasan Asy-Syaibani. Dari Baghdad kembali lagi ke Mekah, kemudian mengajarkan mazhab Hanafi kurang lebih 9 tahun di Mekah. Kemudian dari Mekah balik lagi ke Baghdad sampai beliau menulis kitab Ar-Risalah di Baghdad. Sedikit komentar tentang Al-Imam Asy-Syafi'i dari para ulama. Imam Ahmad rahimahullah berkata, seperti tadi disampaikan kepada putranya Abdullah, kana Asy-Syafi'i kasyamsi lid-dunya, kan gitu. Selain itu pun Al-Imam Ahmad berkata, kana Asy-Syafi'i min afsahin nas, adalah Imam Syafi'i manusia paling fasih. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i paling ngerti tentang ilmu bahasa Arab. Bahkan beliau adalah min afsahin nas, manusia paling fasih. Ar-Rabi' ibnu Sulaiman muridnya, dan uniknya Ar-Rabi' ibnu Sulaiman dulu awalnya dikenal dengan seorang santri yang sangat sulit menerima pelajaran. Ar-Rabi' ibnu Sulaiman itu, ya, Ar-Rabi' ibnu Sulaiman seorang santri yang sulit menerima pelajaran. Kalau bahasa Sunda mah rada belet gitu. Bahasa Pekanbaru apa itu? Belet, susah banget. Sampai Ar-Rabi' ibnu Sulaiman kesel, akhirnya meninggalkan majelisnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ditinggalkan majelisnya. Susah cina, udahlah. Ya, kalau kita mendingan dagang lah gitu. Akhirnya keesokan hari Ar-Rabi' ibnu Sulaiman dipanggil oleh Imam Syafi'i, suruh menghadap. Apa
Apakah Imam Syafi'i memarahi Ar-Rabi' ibn Sulaiman? Enggak memarahinya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, ya Rabi', seandainya aku bisa menyuapimu ilmu seperti seorang ibu yang menyuapi makanan kepada anaknya yang masih bayi, maka akan kusuapi ilmu itu seperti demikian. Akan kusuapi seperti itu kalau aku mampu. Menunjukkan bagaimana Imam Syafi'i memiliki perhatian khusus kepada Ar-Rabi' ibnu Sulaiman dan tidak mau kalau Ar-Rabi' ibnu Sulaiman itu putus asa dalam thalabul ilmi. Sampai seperti itu Imam Syafi'i. Kalau aku mampu menyuapimu ilmu seperti seorang ibu yang menyuapi makan kepada anaknya yang masih kecil, kan kulakukan. Masya Allah. Al-Imam Syafi'i enggak marah ketika Ar-Rabi' ibnu Sulaiman putus asa, enggak. Malah beliau mengungkapkan kata-kata yang memberikan motivasi. Itulah kata-kata yang sangat melekat dalam hati Ar-Rabi' ibnu Sulaiman, dan semenjak itu dia kembali lagi bersemangat untuk thalabul ilmi, dan pada akhirnya Allah menjadikan dia sebagai imam pula. Imam Ar-Rabi' ibnu Sulaiman. Di mana banyak kitab Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Ar-Rabi' ibnu Sulaiman, yang diantaranya adalah kitab Risalah. Kitab Risalah itu diriwayatkan oleh Ar-Rabi' ibnu Sulaiman. Ini pun pelajaran yang sangat berharga bagi seorang guru. Bagi seorang guru, hati-hati apa yang kita ucapkan kepada murid kita. Atau bagi orang tua, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan bagi anak-anak kita. Jangan sampai apa yang kita sampaikan mematahkan semangat mereka. Justru sebaliknya, harus mendorong. Adapun manusia kadang-kadang malal, bosan dengan thalabul ilmi, namanya juga manusia, biasa gitu. Kan iman pun kata para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Semangat dalam thalabul ilmi juga sama, bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, kita sebagai orang tua atau sebagai guru jangan menambah beban sehingga mereka tambah putus asa. Sudah mah jatuh ketiban tangga. Jangan gini, kamu mah dah belat gitu kan, jangan gitu guru teh. Marah-marah, kamu mah belat. Nges balik lah gitu kan. Udah jangan ke sekolah. Bukan seperti itu, Masya Allah. Pak, saya nggak paham, ya, bilang aja nggak paham itu adalah paham, gitu. Maksudnya nggak paham tanda kamu mikir gitu, ya, tanda kamu mikir. Kalau orang ditanya paham nggak paham karena dia mikir. Itu awal. Nah, insya Allah dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar dibukakan pintu ilmu. Gimana? Baru 20%. Terus pelan-pelan seperti itu. Dan memang seorang guru harus sabar. Ya, harus sabar. Diulang 1 kali, 2 kali, 3 kali, belum juga, ya udah besok insya Allah kita ulang lagi. Gak masalah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghendaki kebaikan yang berlebih. Kenapa kok harus diulang? Seperti orang menghafal Quran kan, 1 kali, 2 kali dibaca terus, nggak hafal juga. Mungkin kawannya ada yang 1-2 kali dibaca dia sudah hafal, tapi dia sudah 10 kali nggak hafal, nggak masalah. Mungkin Allah ingin kamu baca Al-Qurannya lebih banyak agar pahalanya juga lebih banyak gitu. Berhusnudzon aja kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus kita berbaik sangka. Kemudian Ar-Rabi' ibnu Sulaiman berkomentar tentang gurunya ini. Apa kata Ar-Rabi' ibnu Sulaiman? Kana Syafi'i wallahi lisanuhu akbar min kutubihi. Demi Allah, Imam Syafi'i itu lisannya lebih besar daripada tulisannya. Lisannya lebih indah daripada tulisannya.
lau ra'aitumuh, seandainya kalian melihat dia, laqultum inna hadhihi laysat kutubahu, niscaya kalian akan mengatakan bahwa kitab-kitab ini bukan karyanya. Maksudnya dibandingkan dengan ucapan lisannya, apa yang beliau tulis dalam kitab-kitabnya nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena lisannya lebih besar daripada tulisannya. Ada sebagian orang yang tulisannya lebih besar daripada lisannya. Ada orang kalau nulis buku, Masya Allah bagus banget bukunya. Tapi kalau dengerin orangnya, biasa aja. Gitu. Nah, Imam Syafi'i terbalik. Lisannya lebih besar, lebih berilmu dari apa yang dia tulis. Demikian komentar Ar-Rabi ibnu Sulaiman. Kemudian yang lain seperti Yusuf bin Abdul A'la, beliau berkata, kana alfadhuhu ka'anna alfadhuhu sukkar. Lafaz-lafaznya itu ibarat gula. Kalau didengar indah banget kalimat-kalimat yang diucapkannya. Wa kana qad utiya udzubata mantiq. Dia diberikan cara berpikir yang sangat logis. Ya, kalau dia bicara logis dan mudah difahami. Wa husna balaghah, gaya bahasa yang sangat indah. Wa fartu dzaka, kecerdasan yang berlebih. Wasayalana dhihnin, logika yang mengalir. Wa kamala fasahah, kefasihan berbahasa. Wa khudura hujjah, dan hujjah yang sangat jelas. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau itu pernah berkata sebuah kalimat yang sangat unik. Kata beliau, kata Imam Syafi'i, ma jadalani ghabiyun illa ghalabani. Ini kuis. Ada hadiah nih buat ikhwan, ya, kuis, ya. Silakan jawab nih ya. Kata Imam Syafi'i, ma jadalani ghabiyun illa ghalabani. Aku tidak pernah berdebat dengan orang bodoh kecuali pasti aku kalah. Jadi kalau aku berdebat dengan orang bodoh, pasti aku kalah. Wa ma jadalani alimun illa ghalabtuhu. Tidak pernah aku berdebat dengan orang alim, orang berilmu, kecuali pasti aku yang mengalahkannya. Jadi kalau berdebat dengan orang bodoh, Imam Syafi'i mengatakan pasti aku kalah. Tapi kalau berdebat dengan orang alim, pasti aku mengalahkannya. Pertanyaan, kenapa Imam Syafi'i yang begitu cerdas, justru kalau berdebat dengan orang bodoh dia kalah? Siapa yang bisa jawab? Ustaz Alam ya'rif insyaallah al-jawab. Anta ma'ana fil ma'had. Taib akhir. Taib. Siapa? Siapa? Berdiri. Udhkur ismak. Siapa namanya? Pakai ini Ustaz ya. Iya. Nanti awalnya ada juga hadiah. Siap. Naam, udhkur ismak. Siapa namanya? Muhammad Iyas. Al-Muzani. Al-Muzani mewujud huna, Imam Muzaninya ada di sini. Taib. Gimana Muhammad? Karena orang bodoh itu selalu merasa pintar, dan orang pintar itu yang merasa dirinya paling bodoh. Masya Allah, bahasanya mumtaz, barakallahu fikum. Tapi masih meleset, ya. Tapi Masya Allah, jawabannya bagus sekali, belum mengepas aja gitu, ya. Taib Muhammad Iyas, barakallahu fikum. Barangkali ada bisa dibantu dengan kawannya, silakan. Taib, fadhal ijlis ya Muhammad. Nanti insyaallah. Tapi karena bahasanya bagus. Orang bodoh
selalu merasa pintar. Sementara orang pintar senantiasa merasa bodoh. Ini bagus. Sebenarnya juga ada hubungannya gitu. Nyerempet-nyerempet tapi belum lepas saja. Karena masih ada nyerempetnya, kita kasih hadiah. Ya. Muhammad Iyas, ada nyerempetnya, Masya Allah. Anta faslukam? Kelas berapa? Hah? Satu SMP, Masya Allah. Barakallahu fikum ya Muhammad. Tapi ada lagi yang lain? Dari akhwatnya silahkan. Terus? Silahkan dari akhwatnya ada yang bisa jawab. Kenapa Imam Syafi'i kalau berdebat dengan orang bodoh justru kalah? Naam. Dari yang kacamata dulu, lebih dulu. Baik, bismillah. Karena orang bodoh itu berdebat tidak mempunyai landasan ilmu. Nyerempet sih. Nyerempet. Gimana ya? Taib. Bapak yang di depan ya, silakan. Barangkali bisa lebih jelas lagi. Nyerempet gitu. Bismillah. Kalau orang bodoh biasanya mengutamakan syahwat dan akal dalam berdebat. Syahwat dan akal. Sementara orang berilmu mengutamakan dalil dan hujjah. Taib. Belum ngepas. Akhwat ada akhwat? Taib, tidak ada. Saya jelaskan aja ya. Orang bodoh. Ada Ustazah. Ya, silakan. Ada Ustaz yang mau jawab. Silakan. Karena Bismillah, karena jika berdebat dengan orang yang bodoh itu hanya akan tidak akan mendapatkan apa-apa. Sedangkan ketika berdebat dengan orang yang intelektual, semakin digali maka akan semakin banyak isi yang didapat. Tayyib. Belum mengepas, belum. Baik, saya jawab aja ya. Karena orang bodoh itu nggak punya batasan dalam berhujah. Ada batasannya nggak? Mau nyambung, mau nggak nyambung, pokoknya gimana saya, kan gitu. Ya, itulah orang bodoh. Adapun orang yang berilmu, dia berhujah ada batasannya. Ini hujah, ini bukan. Sehingga kata Imam Syafi'i, ma jadalani ghabiyan illa ghalabani. Tidak pernah aku berdebat dengan orang bodoh kecuali dia akan mengalahkanku. Maksudnya ngomong terus, mau hujah, mau enggak, pokoknya gimana aku gitu kan, kata orang bodoh. Maka dia nggak akan pernah berhenti, nggak akan pernah taslim orang bodoh mah. Kenapa? Karena tadi bodohnya akan kaidah. Maka sesuatu yang bukan kaidah pun akan dia jadikan sebagai hujah, atau sebutan ulama atau istilah para ulama hatibul lail. Orang bodoh itu seperti pencari kayu bakar di malam hari. Dia kira itu kayu, ternyata ular gitu kan. Apa aja diambil, dicomot, itu orang bodoh. Tapi kalau orang berilmu nggak bisa. Dia sekali berhujah, dia harus betul-betul ilmu yang dia sampaikan. Makanya lebih luas mana jangkauannya, orang bodoh atau orang alim? Orang bodoh jangkauannya lebih luas. Tapi apa saja diambil gitu kan. Itulah kenapa kok Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak pernah aku berdebat dengan orang bodoh kecuali mengalahkanku. Makanya kita tidak boleh berdebat atau mau berdiskusi dengan orang bodoh. Ya. Perintah Al-Qur'an wa'arid anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang bodoh. Orang bodoh enggak akan pernah berhenti karena kebodohannya. Enggak akan pernah berhenti. Ada aja hujahnya. Padahal itu bukan hujah gitu. Kenapa? Karena jangkauan orang bodoh lebih luas. Mau ilmu, mau bukan dia ambil. Mau kayu, mau ular dia ambil. Itulah orang bodoh.
Ya, ma jadalani ghabiyun illa ghalabani, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian ya, Ibnu Abdul Hakam berkata, nih kata Ibnu Abdul Hakam, ma ra'aitu Syafi'i yunadhiru ahadan illa rahimtuhu, walau ra'aita Syafi'i yunadhiruka la dhanantu annahu sab'un ya'kuluka. Tidak pernah aku melihat Imam Syafi'i mendebat seseorang kecuali aku kasihan kepada orang yang sedang didebatnya. Kenapa? Karena seandainya engkau melihat Syafi'i misalnya sedang mendebatmu, maka aku akan menduga bahwa dia adalah seorang hewan buas yang akan memakanmu. Maksudnya saking kuatnya hujjah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau dia berdebat dengan seseorang, kasihan yang didebatnya gitu. Karena kuatnya atau cerdasnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wah, taib. Kemudian guru-guru Imam Syafi'i itu banyak sekali. Ya. Di Mekah misalnya Imam Syafi'i tadi belajar kepada Muslim bin Khalid Az-Zinji, kemudian belajar kepada Sufyan Ibnu Uyainah, Fudail bin Iyad. Demikian pula belajar kepada Muhammad Ibnu Hasan Asy-Syaibani, Imam Malik bin Anas, dan yang lainnya banyak sekali ya, di antara guru-guru Imam Asy-Syafi'i. Adapun murid-murid Imam Syafi'i di antaranya Al-Humaidi, Ahmad bin Hanbal, Abu Ya'qub Yusuf Al-Buaiti, Harmalah, Ishaq ibnu Rahaweh, Ar-Rabi ibnu Sulaiman, Al-Imam Al-Muzani, dan yang lainnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan beliau dikenal dengan Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Al-Imam Asy-Syafi'i dikenal dengan julukan Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Akidahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manhajnya adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kalau kita ingin mengenal manhaj atau akidah seseorang, jangan katanya, tapi harus betul-betul kata dia. Bukan katanya kata orang, tapi kata dia apa. Ada sebuah kalimat yang sangat bagus sekali. Dulu disampaikan oleh Syekh Ali Al-Halabi. Beliau mengatakan, isma'u minni wala tasma'u anni. Kalau kalian ingin mengenalku, dengarkan dariku, jangan dengarkan tentang aku. Karena bisa jadi kalau tentang Imam Syafi'i, orang yang menilainya adalah orang yang misalnya membenci kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi dengarkan dari Imam Syafi'i. Taib, misalnya tentang akidah beliau. Beliau seorang sunni, seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya ketika berbicara tentang iman, beliau berkata, al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu ucapan dan perbuatan yang bertambah dan berkurang. Ucapan dan perbuatan maksudnya ucapan hati, ucapan lisan, ucapan anggota badan. Ucapan hati, ucapan lisan, ucapan anggota badan, kan gitu. Ucapan hati apa? Keyakinan. Ucapan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapan anggota badan misalnya ya qiraatul Quran dan yang lainnya. Iman juga amalan hati seperti rasa takut seseorang kepada Allah. Amalan lisan, afwan tadi bukan ucapan anggota badan tapi harusnya amalan lisan. Amalan lisan contohnya apa? Qiraatul Quran. Kemudian amalan anggota badan contohnya adalah salat, puasa dan yang lainnya.
Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau seorang sunni yang tidak mengajarkan kepada murid-muridnya untuk bertaklid kepadanya, bahkan memerintahkan murid-muridnya untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Lau khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu biqawli ardal haid." Kalau kalian mendapati bahwasanya perkataanku adalah bertentangan dengan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadribu biqawli ardal haid. Maksudnya lemparkan pendapatku, ambil apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sama sekali tidak mengajarkan murid-muridnya atau pengikutnya untuk taklid kepadanya, melainkan rujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau juga mengajarkan kepada kita agar memahami Al-Qur'an, memahami Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman orang-orang yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang dikutip perkataannya oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad. Beliau berkata, "Amantu billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa'a 'an rasulillah ala muradi rasulillah." Aku beriman kepada Allah, kepada apa yang datang dari Allah yaitu Al-Qur'an dengan makna dan pemahaman yang diinginkan oleh Allah. Aku beriman kepada Rasulullah, kepada apa yang datang dari Rasulullah yaitu hadis dengan makna dan pemahaman yang diinginkan oleh Rasulullah. Makna dan pemahaman yang diinginkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Rasulullah yaitu makna dan pemahaman yang dipegang oleh orang atau generasi yang direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya. Siapa mereka? Para sahabat. Para sahabat. Kita dapati dalam Al-Quran Allah merekomendasi para sahabat. Kita mendapati dalam hadis Rasulullah merekomendasikan para sahabat. Berarti manhajnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Sunnah yang difahami dengan pemahamannya para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i adalah seorang salafi, salafi tulen, salafi sejati. Al-Imam Asy-Syafi'i adalah seorang sunni. Seorang salafi itu mengikuti kaum salaf dalam menjalankan agama, mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Taib, itu tentang manhaj dan akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Bahkan beliau membenci ilmu kalam. Ilmu kalam karena di dunia keilmuan secara umum, ya, ilmu agama itu atau orang yang mempelajari ilmu agama itu ada dua. Ada yang memegang sunnah Nabi SAW, ada yang mengikuti jalurnya ilmu kalam. Nah, ilmu kalam ini atau ahlul kalam ini banyak cabangnya. Mulai dari kaum Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Kullabiyah, kemudian Asy'ariyah. Ini ahlul kalam ini. Kalau ahlu sunnah dari dulu sampai sekarang gitu-gitu juga, nggak berubah-berubah. Jadi musibah yang paling besar pada ahli bidah itu ilmu kalam. Karena itulah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau berkata, "Lau 'aliman nas ma fil kalami wal ahwa la farru minhu kama yafirruna minal asad." Seandainya manusia tahu keburukan yang ada dalam ilmu kalam dan hawa atau kebid'ahan, niscaya mereka akan lari darinya, dari ilmu kalam, seperti mereka lari dari singa, karena berbahaya. Ilmu yang paling merusak, yang sehingga seseorang bukannya lari kepada wahyu, tapi kepada hawa nafsu, tapi kepada akal, bahkan mengedepankan akal daripada wahyu. Ini musibah yang sangat besar. Taib. Habis waktunya ya. Ini masih panjang. Enggak masalah ya. Jadi kita berikan kesempatan bagi adik-adik sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, alhamdulillah.
apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi semoga dapat kita ambil ibroh dan pelajaran dari perjalanan Imam Asy-Syafi'i. Mungkin kepada adik-adik mahasiswa dan pelajar, mungkin dari Ahwat jika ada bertanya, silakan langsung saja bertanya sama Ustaz, insyaallah langsung kita jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya Ustaz. Ya. Apa yang dimaksud dengan ilmu kalam ya wahai Ustaz? Syukran Ustaz. Afwan barakallahu fik. Ilmu kalam adalah ilmu yang menjadikan akal itu lebih diutamakan daripada wahyu. Jadi ilmu kalam itu turunan dari ilmu filsafat. Ya, ilmu kalam adalah ilmu yang menjadikan akal lebih tinggi daripada wahyu. Nah, ketika akal ini dijadikan perangkat untuk memahami perkara-perkara gaib, misalnya tentang Allah Rabbul Alamin, pasti akan menjadi musibah. Karena untuk perkara-perkara gaib tidak ada pintu mengimani perkara-perkara gaib kecuali wahyu. Kenapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwa perkara gaib itu bisa kita ketahui hanya dengan 3 cara. Perkara gaib bisa diketahui hanya dengan berapa cara? 3 cara. Yang pertama ma'rifatul ru'yatul ain. Kita melihat langsung benda gaib tadi, sehingga kalau lihat langsung jadi nggak gaib lagi. Nah, sekarang saya tanya ke orang Pekanbaru. Di sini ada yang tahu? Ada nggak yang tahu sesuatu namanya galeno? Nah, ada yang tahu nggak? Akhwat ada yang tahu galeno nggak? Tapi yang jawab jangan orang Sunda. Nggak ada kan? Nggak ada yang tahu galeno kan? Berarti galeno ini bagi kalian gaib apa tidak? Gaib. Nah, untuk tahu galeno, cara pertama adalah ru'yatul ain, melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Dibawakan aja galenonya, nah ini galeno gitu. Ternyata galeno itu adalah dedek kelapa setelah dibuat minyaknya. Kalau orang kampung bikin minyak dari kelapa, minyak sayur dari kelapa, maka dedeknya itu namanya galeno. Itu makanan enak. Namanya galeno. Berarti cara pertama untuk melihat mengetahui perkara gaib yang namanya galeno itu dengan ru'yatul ain, melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Paham ya? Yang kedua adalah dengan ru'yatun namudhaj, melihat sesuatu yang seperti galeno. Bukan galeno, tapi seperti galeno atau gambarnya, fotonya. Nah ini nih galeno ini, fotonya seperti ini. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah al-khobar, as-sadiq, berita dari orang yang jujur. Ya, dia tidak bisa melihat langsung, tidak ada sampel atau tidak ada gambar, tapi dengan al-khobar as-sadiq, seseorang yang menjelaskan. Saya jelaskan, galeno itu adalah dedek dari pembuatan minyak sayur yang terbuat dari kelapa. Dijelaskan oleh orang yang jujur. Oh, itu galeno. Ya. Tapi bisa nggak? Antum nggak tahu galeno? Dengan cara pertama tidak bisa, misalnya melihat langsung. Dengan cara yang kedua juga nggak bisa. Dengan cara yang ketiga juga tidak ada yang mampu menjelaskan. Bisa nggak saya katakan? Antum nanya, Ustaz apa galeno? Misalnya gitu.
Lalu kata saya bilang, udah mikir aja sendiri, coba pikirkan, galeno, pakai otak gitu kan, dipikirin. Akhirnya larinya ke cendol lagi. Kenapa? Karena yang ada di memori antum cendol gitu. Paham nggak? Jadi bisa nggak perkara gaib difahami, perkara gaib diketahui dengan akal? Bisa apa tidak? Tidak bisa. Itu perkara yang ada di dunia loh. Nggak bisa kan? Perkara yang di dunia saja, yang gaib yang ada di dunia, tidak bisa kita pecahkan perkara gaib ini dengan apa? Dengan akal. Lalu apa? Atau bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin? Allah yang gaib. Nggak bisa. Dengan cara pertama nih, kita ingin mengenal Allah, mengetahui Allah dengan cara yang pertama, mungkin atau tidak? Melihat langsung Allah? Tidak mungkin. Dengan cara yang kedua, yaitu ru'yatun namudaj, melihat yang seperti Allah, mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Tidak bisa. Berarti hanya dengan cara yang ketiga, yaitu dengan al-khabarus shadiq, berita yang jujur. Berita yang jujur tentang Allah adanya di mana? Di Al-Qur'an atau di hadis. Nah, ahlul kalam ibarat ana bilang ke antum ketika antum nanya, Ustad galeno apa? Lalu kata saya, mikir apa kira-kira galeno, tak gitu. Nah, ahlul kalam itu ibarat seperti itu. Jadi sepertinya cerdas ya ahlul kalam, padahal kalau diteliti lebih dalam ternyata bodoh. Makanya kata Imam Syafi'i, ya tadi dikatakan apa? Kalau mereka tahu tentang keburukan ilmu kalam ini, maka atau niscaya mereka akan lari seperti mereka lari dari singa. Karena bahaya berpikir tentang Allah pakai akal. Akhirnya dia menolak sifat-sifat Allah. Akhirnya bahkan menetapkan sifat bagi Allah yang tidak ditetapkan oleh Allah. Dan masih banyak lagi keburukan-keburukannya. Jadi ilmu kalam adalah ilmu yang berpedoman kepada akal. Lalu ilmu ini diterapkan untuk memahami perkara-perkara gaib, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam. Ya, barakallahu fiik. Semoga yang bertanya bisa memahami dan kita mendengar juga dapat paham. Kemudian kita ganti pertanyaan mungkin dari Ikhwan jika ada. Kalau tak ada, malahan Ustaz mau bertanya. Kita banyak hadiah. Ya Ustaz ya? Ya, siap. Nah, mungkin Ustaz bertanya kepada Ikhwannya yang masih malu Ustaz. Kepada? Pada Ikhwan. Taib. Pertanyaannya. Sebutkan 2 nama murid Imam Syafi'i paling senior. Siapa? Ustaz Alam. Fadhal. 2 murid Imam Syafi'i paling senior. Al-Imam Al-Muzani dan Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Masya Allah, barakallahu fikum. Taib. Hadiah Ustaz. Afwan, barakallahu fikum. Masya Allah. Taib, ada lagi? Selanjutnya Ustaz bertanya ke akhwatnya. Sama akhwat. Taib, akhwat, pertanyaannya adalah, siap? Tahun berapa Al-Imam Asy-Syafi'i wafat? Bukan belum Ustaz tadi, belum selesai. Belum selesai pembahasannya. Taib. Diganti, tahun berapa Al-Imam Asy-Syafi'i lahir? Dan lahirnya Imam Syafi'i adalah wafatnya imam siapa? Ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 204 Hijriah. 150 Hijriah. Itu tahun apanya? Lahirnya. Tahun lahirnya. Wafatnya 204 Hijriah. Kan belum disampaikan, tadi kok udah bisa jawab. Masya Allah, pinternya ya. Pinternya berlebih. Taib. Lahirnya Imam Syafi'i adalah tahun wafatnya siapa? Di antara imam
Akhwat tadi yang jawab siapa? Lahirnya Imam Syafi'i 150 Hijriah. Nah, tahun lahirnya Imam Syafi'i adalah tahun wafatnya Imam siapa? Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Hadiahnya nanti diantar panitia. Iya. Oh, ada di sana. Tayyib. Baik, kita lanjutkan. Insyaallah masih ada waktu kita sekitar 15 atau 10 menit lagi. Jika ada masih pertanyaan dari Ahwat ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana punya 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang harus dilakukan ketika penuntut ilmu dipuji agar tidak menimbulkan rasa riya? Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan ketika kita merasa iman kita berkurang? Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Taib, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus. Yang pertama, apa yang mesti kita lakukan bagi seorang penuntut ilmu ketika diuji dengan riya? Ingin dipuji oleh orang lain. Riya itu ingin dilihat orang. Kalau sum'ah ingin didengar. Ya. Tapi tujuannya adalah ingin dipuji orang. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti menimpa kalian itu syirik asghar. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik asghar di sini ya Rasulullah? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya, riya yaitu ingin dipuji orang. Maka pertama yang harus dia lakukan adalah mengingat bahwa riya termasuk syirik asghar dan yang paling ditakuti oleh Rasul menimpa umatnya, sehingga tumbuh rasa takut dalam diri kita agar kita menghindarinya. Yang kedua, nikmati hidup tanpa riya, atau nikmatnya hidup tanpa riya. Orang yang riya itu hidupnya sengsara. Orang yang ingin dipuji orang lain, siapapun ingin dipuji orang lain, atau dia tergantung hidupannya kepada sikap orang lain kepadanya, hidupnya sengsara. Karena selamanya dia nggak bebas. Bahkan kehidupannya senantiasa dikamuflase gimana agar dia dapat pujian orang. Kan sengsara orang seperti itu. Dia nggak merdeka. Makanya orang yang merdeka adalah orang yang hanya menggantungkan dirinya kepada Allah, orang yang hanya memperhatikan penilaian Allah kepadanya, bukan penilaian makhluk kepadanya. Sengsara. Jadi yang harus dilakukan adalah dia berpikir tentang akibat buruk dari riya tersebut. Kemudian dia nggak akan bisa menikmati hidup. Orang yang riya tidak akan pernah bisa menikmati kehidupannya. Maka nikmati hidup itu dengan kebebasan. Kebebasan di sini terbebas dari ketergantungan terhadap manusia. Kita hanya tergantung kepada penilaian Allah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang pertanyaan kedua. Apa yang harus dilakukan? Kalau apa tadi? Penanya? Apa yang harus dilakukan ketika kita merasa iman kita berkurang? Oh iya. Taib. Apa yang harus kita lakukan ketika iman kita berkurang gitu ya? Pertama, sudah menjadi kaidah
al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Maka ketika iman kita berkurang, yang harus kita lakukan jangan kaget. Jangan kaget, harus tenang. Karena kalau kaget, nggak tenang, justru akan putus asa. Akan putus asa. Akhirnya tanggung, udah biarin kita nyebur aja lebih dalam ke dalam maksiat. Kan gitu akhirnya, karena keputusasaan. Maka ketika iman kita berkurang, yang harus kita lakukan jangan kaget, tenang. Tenang. Memang sudah menjadi sifat iman itu bertambah dan berkurang. Yazid wa yanqus. Tapi yang paling penting adalah skala iman kita secara umum itu bertambah gitu aja. Jadi gini, nggak ada orang yang, ya kalau akhwat bisa lihat ya, ada. Ya. Jadi nggak ada orang yang imannya begini loh, nggak ada. Terus gini gitu, nggak pernah ada nurunnya, nggak ada yang seperti itu. Dalam kehidupan kita pasti ada berkurangnya pasti. Nah, yang bagus itu begini, ya, yang bagus dan real dan nyata dalam kehidupan seperti ini. Naik, turun. Tapi setelah turun dia naik lagi. Naiknya melebihi dari titik turunnya. Turun, naik lagi, turun, naik lagi, turun, naik lagi. Jadi secara umum ya skalanya dia naik walaupun di tengah perjalanan ada turunnya. Nah, itulah manusia. Jadi kalaupun turun, iman kita turun, itu jadi pemicu kita untuk naik lebih dari titik kita turun gitu. Itulah al-iman yazid wa yanqus. Tapi jangan begini loh. Naik, turun, anjlok ke bawah gitu kan. Enggak. Turun ya biasa turun. Seperti orang nih. Dia sudah bisa menjaga sholat fardu, sholat wajib secara berjamaah dia jaga. Kemudian dia berusaha menjaga sholat rawatibnya dia jaga. Terus sekali-kali dia tinggalkan sholat rawatibnya. Sekali-kali misalnya dia tinggal sholat rawatibnya, jangan kaget. Terus dia jaga lagi, terus dia jaga. Kan naik maju mundur gitu kan, terus sampai betul-betul dia bisa menjaga sholat rawatibnya. Kemudian dia lakukan sholat malam. Jangan langsung 11 rakaat. Jaga aja dulu witirnya. Dia jaga witirnya terus. Kadang dia tinggalkan tuh witirnya. Jangan kaget, biasa seperti itu. Kemudian terus dia usahakan sampai betul-betul sholat witirnya dia bisa jaga. Dia tambah dari 3 menjadi 5 rakaat. Dia tambah dari 5 jadi 7 rakaat. Terus seperti itu. Dan di situ kita perang. Maju mundur itu biasa, jangan kaget pokoknya. Karena kalau kaget maka kita bisa putus asa. Atau orang yang kaget biasanya berpikirnya tidak cerdas. Ketika tidak berpikir dengan cerdas, disitulah kita akan melakukan kesalahan. Ya, jadi ketika iman kita turun, maka tadi jangan kaget. Kemudian kita berpikir apa sebab kita bisa seperti ini. Lalu kita perbaiki. Kemudian misalnya kita berusaha dengan apa? Dengan senantiasa bergaul bersama orang-orang saleh. Bergaul dengan orang-orang yang rajin datang ke majelis ilmu. Bergaul dengan orang-orang yang rajin murojaah Al-Qur'annya. Dan seterusnya. Demikian wallahu a'lam. Baik, dari Iwan ada. Baik, dari Iwan ana coba gantikan Ustaz. Ya, Ustaz. Baik Ustaz, dari pemaparan Ustaz tadi ana coba mencatat ya. Pertama Imam Syafi'i menghafal Al-Qur'an umur 7 tahun ya Ustaz ya. Iya. Kemudian beliau juga menghafal kitab Al-Muwatta umur 10 tahun. Kemudian Imam Syafi'i juga mengarang kitab Ar-Risalah. Kemudian beliau sungguh gigih di dalam belajar bersama guru beliau.
Nah, pertanyaan Ana, Ustaz, kita sebagai mahasiswa dulunya ya, sekarang juga masih belajar, banyak hal yang membuat kita kadang gagal fokus di dalam belajar. Salah satunya adalah kalau dunia kampus adalah kita diajak teman-teman ke nongkrong dan lain-lain. Kemudian media-media medsos yang begitu masuk ke dunia kita ketika menghafal, hafalan sebentar, kemudian banyaknya chattingan WhatsApp dan medsos yang ada. Jadi bagaimana nasihat Ustadz, bagaimana kita minimal mengikuti Imam Syafi'i, karena kita tidak akan bisa seperti ulama, tetapi kita bisa mengikuti ulama seperti yang Ana catat ini, Ustaz. Baik. Pertama, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik bahwa la ya'ti zaman illa fahuwa syarr. Tidak ada datang suatu zaman kecuali zaman yang datang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Mungkin kita yang usianya 40 tahun ke atas, kita pernah merasa hidup tanpa ada HP ya. Di zaman belum ada HP. Gimana tuh kehidupan di zaman belum ada HP? Hatta kita melihat anak-anak itu indah, mereka main begitu indah. Ya, nggak seperti sekarang. Kadang-kadang anak-anak mainnya itu sendirian tanpa teman-temannya, itu hanya HP saja. Kalau dulu main itu gerak fisiknya bukan main, gerak fisiknya tangannya, kakinya. Sekarang mainnya itu diam, jari dan mata saja. Jadi jempolnya pada bengkak, matanya pada bengkak. Zaman sekarang kurang indah kita lihat. Jadi ini fitnah memang, ujian. La ya'ti zaman illa fahuwa syarr. Maka untuk kalian ya, para siswa SMP, SMA, para mahasiswa, mungkin kalau SMP, SMA, mungkin saya nggak tahu kehidupan kalian lebih detailnya, bisa meninggalkan total alat tersebut. Kalau bisa, tinggalkan. Belum menjadi kebutuhan yang doruri atau mendesak untuk menggunakannya, tinggalkan. Mending main sama anak-anak, sepakat sama anak-anak, kita tinggalkan HP, kita main-main seperti anak-anak zaman dulu lagi, itu lebih indah. Tapi dibilang gaptek gimana, Ustaz? Enggak masalah. Kata Imam Syafi'i, kalamun nas la yantahi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa omongan manusia enggak akan pernah berhenti. Jadi kayak cerita Juha kan? Cerita Juha yang membawa keledai. Ya, Juha dengan anaknya membawa keledai, anaknya naik keledai dituntun sama Juha. Lewat orang-orang berkata, ya akhi, hada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kata Juha, kenapa? Kok ente bilang anak saya durhaka? Ya durhaka tuh. Masa anaknya naik keledai sementara bapaknya suruh jalan kaki. Mikir juga Juha, benar juga katanya. Akhirnya dibalik, Juhanya naik keledai, anaknya suruh jalan kaki. Ketemu lagi orang di jalan. Pas ketemu jalan, orang-orang itu berkata, ini orang tua nggak punya kasih sayang kepada anaknya. Kenapa? Kok bilang nggak punya kasih sayang kepada anaknya? Masa anaknya suruh jalan kaki, bapaknya naik keledai? Mikir juga Juha, bener juga ya. Akhirnya Juha dan anaknya naik keledai dua-duanya. Ketemu lagi sama orang-orang di jalan. Orang yang di jalan bilang, ya ini orang nggak punya kasih sayang kepada hewan. Kenapa keledai begitu kecil ditumpangi 2 orang? Akhirnya turun dua-duanya. Jadi semua jalan kaki,
keledainya jalan tanpa ditumpangi, juhannya jalan kaki, anaknya jalan kaki. Itulah kalamun nas la yantahi. Omongan manusia tidak akan pernah selesai. Maka jangan pernah hidup karena omongan orang, tapi hidup lillah. Ya, jadi tinggalkan tuh alat tersebut. Untuk kawan-kawan atau adik-adik yang kuliah, saya kira sangat butuh karena mungkin bisa jadi kegiatan di kampus itu lewat alat tersebut. Maka harus hati-hati. Sebagaimana alat tersebut banyak manfaatnya, tapi kita harus akui bahwa perangkat tersebut juga bahayanya banyak. Nah, kita harus hati-hati, maka bahayanya banyak, fitnahnya besar. Makanya ujian orang zaman sekarang lebih berat daripada ujian orang-orang di zaman kita masih kecil dulu. Lebih berat. Dan nasihat saya yang paling penting satu saja kepada adik-adik sekalian, rajin datangi majelis ilmu. Bagaimanapun keadaan kita, apapun kita, rajin datang ke majelis ilmu. Ketika antum datang ke majelis ilmu, antum akan mendapatkan jawaban-jawaban terkait masalah-masalah yang kalian tanyakan dalam hati. Pasti. Di majelis ilmu antum akan mendapatkan sakinah. Di majelis ilmu antum akan dicurahkan oleh Allah dengan rahmatnya. Majelis tersebut dikelilingi oleh para malaikat. Dengan duduk di majelis ilmu, nama-nama antum akan disebut oleh Allah di kalangan makhluk Allah yang ada di langit, karena Allah bangga. Maka sesibuk apapun antum, jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Jangan. Karena majelis ilmu lah yang menjadi sebab orang bisa istiqomah. Karena majelis ilmu lah yang menjadikan para ulama, mereka bisa menjadi para ulama. Itu hal yang sangat penting. Ya, apapun masalahnya jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Wallahu taala alam. Baik, mungkin karena waktu juga sudah jam 6 Ustaz. Iya. Mungkin diberi sedikit kesimpulan, setelah itu ditutup Ustaz. Baik. Sebenarnya kisah atau biografi para Imam Syafi'i ini masih panjang ya kita. Tapi ala kulli hal, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sesuatu yang enggak bisa kita raih secara sempurna bukan berarti kita tinggalkan. Dari kisah Al-Imam Asy-Syafi'i ini banyak sekali faidahnya ya untuk kehidupan kita. Di antaranya tadi yang di awal saya sampaikan, kekurangan yang ada dalam diri kita jangan menjadikan hambatan kita sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat. Justru sebaliknya, jadikanlah kekurangan sebagai sebab kita lebih semangat untuk menggapai cita-cita. Yang kedua, ini yang sangat penting juga dari kisah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kan Imam Syafi'i itu seorang imam yang dikenal di Indonesia. Bahkan masyarakat Indonesia mengakunya sebagai pengikut Imam Syafi'i. Nah, tapi kenyataannya kalau kita perhatikan, justru banyak orang yang mengaku pengikut Imam Syafi'i menyelisihi Imam Syafi'i. Menyelisihi Imam Syafi'i. Baik dalam bab akidah, baik dalam bab manhaj, demikian pula dalam bab fikih atau pengamalan ibadah. Banyak sekali. Dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, orang-orang yang atau dalam kehidupan sehari-hari orang yang menisbatkan dirinya kepada Imam Syafi'i. Maka di antara hal yang penting kita adalah darurat untuk mengkaji kutubut turath, mengkaji kitab-kitab turath, kitab-kitab peninggalan para ulama dulu. Kalau kita menisbatkan kepada Imam Syafi'i, darurat penting mengkaji kitab-kitab Imam Syafi'i atau minimal kitab murid-murid Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu sangat penting. Makanya alhamdulillah saya berusaha menerjemahkan ya beberapa kitab turath. Misalnya kitab Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Muzani. Masya Allah, itu sambutannya begitu bagus dari masyarakat. Ketika saya menjelaskan, nih
akidahnya Al-Imam Al-Muzani, murid seniornya Imam Syafi'i. Ternyata akidahnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Muzani persis seperti orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salaf sekarang ini. Misalnya saya berikan contoh, ya, bahwa kita meyakini Allah itu ada di langit, Allah itu bersemayam di atas arasy, Allah dekat dengan makhluknya dengan ilmunya. Itu menjadi poin yang pertama atau kedua dari kitab Syarhus Sunnah, menunjukkan pentingnya masalah tersebut. Al-Imam Al-Muzani berkata, alin ala arsyihi danin min khalqihi bi'ilmihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas, bersemayam di atas arasy, dan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan makhluknya dengan ilmunya. Itu dicantumkan di pertama di awal-awal kitab oleh Al-Imam Al-Muzani dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Nah, ini akidahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ini akidahnya murid Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Penting sekali ya untuk mengenalkan kitab-kitab mereka kepada masyarakat agar mereka tahu, terbuka betul, dan kewajiban para dai, para ulama adalah mengedukasi masyarakat, mendidik masyarakat agar betul-betul berilmu, bukan hanya ikut-ikutan saja dalam beragama ini. Nggak bisa seseorang mengatakan, ya pokoknya ikut saja nenek moyang atau ikut saja guru, nanti kalau misalnya salah kita tuntut mereka. Nggak bisa. Pada hari kiamat, ya, mereka yang kita ikuti itu akan berlepas diri. Ittabarra alladzina tubi'u, ya, wa ra'aul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang diikuti itu akan berlepas diri, mereka hanya menyaksikan azab, sementara berbagai sebab itu terputus, sudah terhenti, sebab kita bisa selamat dari api neraka sudah berakhir, ya. Jadi orang yang diikuti, ditaklidi akan berlepas diri. Wa qala alladziina tabau law anna lana qarratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Kemudian orang yang mengikuti tanpa ilmu ini berkata pada hari kiamat, ya, law anna lana qarrah, seandainya kami bisa kembali ke dunia, seandainya kami bisa kembali ke dunia, kami nih saya akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kita semua pada hari kiamat ini. Ya, penyesalan pun tidak bermanfaat pada waktu itu. Baik. Tutup. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Dan kita akhiri kajian pada sore hari ini dengan doa kepada majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.